Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai. Peace out ya buat semua teman-teman yang nonton. Thank you buat supportnya selama ini. Langsung to the point ya, biar ini bahasannya bakal panjang banget dan gue yakin ini bakalan banyak di-cut ya. Jadi biar menyingkat waktu dan biar tetap to the point, gue akan langsung mulai di Toys Rama episode hari Selasa ini. Ngebahas sebuah kejadian yang menimpa kawan kita, tapi nggak bisa dipungkiri kalau dia salah juga gitu. Kayak kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang mau gue omongin dan mau gue bahas di Toys Rama episode hari ini? Kalau nggak tahu, terusin aja nongkrong di Isekai Coffee Shop Talk episode kali ini, karena sebentar lagi akan kita buka. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus kasih tau teman-temannya kalau ada channel yang ngebahas drama-drama dan ngebahas pola pikir dari sebuah komunitas atau dari komunitas pop culture ya. Jadi nggak ngebahas review atau unboxing ya, yaitu di sini tempatnya. Sekalian juga mau ngucapin thank you buat semua teman-teman yang selama ini nyawer, baik yang itu sekali, baik itu yang berkali-kali. Thank you banget supportnya, thank you banget support kalian ya. Jadi gue sama Iksan tetap bisa ngopi-ngopi santuy ya di sini ya guys ya. Oke, biar nggak lama-lama, langsung kita mulai ke pokok masalah di hari Selasa ini. Oke guys, jadi gini, sebenarnya gue agak mau nggak mau ngebahas ini ya. Jadi ini sebenarnya kejadian yang udah agak lama. Kalau gue nggak salah inget, kejadiannya rasanya hampir 2 minggu lalu terjadinya. Dan banyak yang ngomong di grup alumni Isekai, banyak yang ngomong di Facebook, banyak yang ngomong di PM, banyak juga PM atau DM yang masuk melalui Instagram ya, untuk ngebahas kasus yang satu ini. Tapi selama ini gue nggak mau bahas, gue cuma jawabin iya nanti. Kenapa? Karena gini guys, kalian harus ngerti positioning gue. Walaupun gue nggak kenal-kenal amat sama orang yang mau kita bahas ini, tapi kita semua menggeluti dunia pop culture gitu. Ibaratnya nggak mungkin gue sesama sopir angkot saling mendahului. Walaupun gue nggak kenal siapa sopir angkot itu. Tapi kita sama-sama mencari nafkah, kita sama-sama bergelut di dunia pop culture dan toys ini. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti gue ngomongin siapa, oke, gue ngomongin salah satu lelangers yang ngetop, yaitu Ruben. Lu pasti tahu, dia salah satu top 10 ngetop lelangers yang ada di Indonesia. Dan dia berkecimpung di lelangan Facebook. Lu pasti tahu si Ruben ini. Jadi, intinya dia lagi ada masalah, terus bergulir hingga sekarang belum kelar. Yang awalnya gue nggak mau ikutan ngomong karena gue takut backfire ke gue juga, itu satu ya. Kedua adalah karena yang tadi alasan yang gue jelasin di awal, kita semua berkecimpung di dunia pop culture dan toys ini. Tapi lama-lama kayaknya gue memang harus bicara. Tapi tetap gue akan coba banget untuk ngomong di episode kali ini dengan tutur bahasa yang sangat santun dan tidak menyudutkan dua belah pihak. Maksudnya pihak Ruben tidak disudutkan, pihak pembeli atau penitip lelang juga tidak gue sudutkan. Karena sampai detik ini, penelusuran yang gue lakukan, baik itu pribadi maupun Mas Iksan di belakang kamera, kita sama-sama belum menemukan titik terang yang benar-benar, oh ini nih masalahnya nih, ini nih, kenapa ini semua terjadi, ini nih, itu gue belum menemukan guys. Jadi, then again, ini masih spekulasi dan masih belum tahu. Tapi tadi sebelum kita mulai video ini, gue ada konsultasi sama temen gua ya, yang juga sebenarnya musuh gua sih. Jadi nggak tahu temen, nggak tahu musuh ya. VWR ya, Victor Wikondo Raharjo ya. Jadi kita tuh hubungannya love-hate relationship guys. Jadi tadi gue teleponan sama dia, gue nanya, ini sebenarnya masalah Ruben ini gimana sih gitu. Karena balik lagi, kalau dari gua sih, gua pengen ngebahas ini, tapi juga nggak mau jadi bahasan gua menyudutkan. Jadi ya akhirnya gue telepon VWR, dia menyampaikan sudut pandangnya dia, dan kira-kira sudut pandangnya dia sebenarnya nggak beda-beda jauh sama gue. Jadi langsung aja gue bacain dulu deh kronologisnya ya. Jadi ada Mas Aditya ya, izin share pelelang bermasalah, yaitu Ruben Haryana. Dia kasih link Facebook. Kronologi menang item di lelang terakhir dia 19 April 2024 di PM totalan. Langsung saya lunasi hari itu juga. Seminggu lewat tidak ada info resi. Lalu pada tanggal 26 April yang bersangkutan info kalau dana sudah kepakai untuk berobat omnya. Dijanjikan sebelum tanggal 15 Mei 2024 akan di-refund. Tanggal 27 April yang bersangkutan mengembalikan setengah dana yang janjinya sebelumnya tanggal 5 Mei akan dilunasi. Sampai hari ini belum ada kejelasan lagi kapan dana akan di-refund. Status Facebook Messenger kelihatan kadang dia online, tapi chat tidak di-read sama sekali.
Info, kenapa uangnya dipakai untuk keperluan pribadi pun hanya dikirim ke segelintir korban via PM. Yang bersangkutan tidak ngeposting apapun di wall FB-nya. Bukti screenshot terlampir. Nah, jadi ini salah satu curhatan dari sekian banyak yang ada ya. Nanti akan jadi snowball, cuman tetap seperti biasa. Kalau gue bacain semua, nggak akan kelar video ini dan akan jadi series yang sangat panjang sekali dan akan membuang banyak waktu. Ini gue bacain yang menurut gue menarik-menarik aja. Terus ini ada bukti percakapannya si Ruben gitu ya. Malam bro, paketnya sudah dikirim belum? Minta resinya untuk saya tracking. Nah, segala macam. Sebentar bro, gimana bro? Apa sudah resinya ada? Masih belum diterima paketnya per hari ini. Nah, terus tiba-tiba si Ruben balasnya gini. Malam Om, mohon maaf sebelumnya. Saya sekarang sedang tertimpa musibah. Jadi slow respon. Adik papa saya masuk rumah sakit dari Senin kemarin di Solo. And saya sekarang jaga beliau di Solo karena tidak punya keturunan dan istrinya sudah meninggal. Mohon maaf sebelumnya, ini terpaksa dananya dipakai buat bayar rumah sakit beliau karena sudah gawat sekali kondisinya. Dan gak ada yang bantu Om. Saya janji kalau sudah balik rumah nanti saya jual motor buat ganti uang Om, paling lambat tanggal 15 Mei. Pasti saya lunasin. Mohon pengertiannya, tolong jangan diposting dulu. Uang pasti akan saya kembalikan. Sekali lagi mohon maaf, sementara saya tidak buka lelang dulu sebelum masalah selesai. Mohon pengertiannya. Terus dikasih foto orang sakit dan foto monitor detak jantung ya. Ini gua nggak tahu alat ini namanya. Gue lanjut dulu ya guys. Dibalas lagi nih, bro, saya turut prihatin atas musibah yang dialami. Tapi yang saya sesalkan, masa nggak ngomong dulu langsung pakai uang saya untuk nebus barang lelang. Bro, itu uang juga diputer. Kalau nggak ada barang, tolong segera di-refund aja uang saya. Akhirnya dibalas lagi, kepake dana buat RS segala macam. Siap, separuh saya balikin 500.000 dulu, sisanya nanti bla 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 gitu lah ya. Silakan dibaca sendiri ya guys. Dan again, gue agak malas bacain yang panjang-panjang. Jadi kalau kalian rasa kalian perlu baca dan kepo dan pengen tahu, silakan di-pause videonya dan ditampilin, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus ini mulai nih, komen-komennya udah mulai masuk nih, komen-komen di postingan ya. Waduh, untung waktu itu itemku dikirim. Memang rada kampret nih orang, suka hilang-hilangan. Waka, mau sepuh kek, mau legend kek, mau sultan kek, semua akan kontol pada waktunya. Kocak. Gila ya orang-orang sekarang kalau di Facebook ngomongnya berani-berani banget ya guys ya. Lagi nih ya, dulu beberapa kali ikut lelangnya. Sampai pernah sekali barangnya telah dikirim seminggu dengan alasan gak bisa ngingetin titiper karena si pelelang lagi liburan naik gunung dan gak ada sinyal. Semenjak itu gak pernah ikut lagi lelang situ. Dari jawabannya, waktu saya minta kejelasan untuk follow up, kelihatannya gak ada langsung tanggung jawab sama sekali sebagai pelelang. Yang disalahkan kok titipers ya. Nah terus jadi bergulir lah. Panjang, ini gue gak mau bacain juga, males. Intinya ya salah titipers ya, salah lelangers lah intinya sih gitu sih. Ada bukti yang bersangkutan baru aja muncul seminggu kemudian dengan alasan hiking di luar kota. Oh ini masih ngomongan yang tadi ya. Intinya ini masih ngomongin yang tadi itu. Terus gue langsung ke lelang berikutnya. Emang zaman makin susah, siapapun bisa kolaps. Ini Ruben pelelang sepuh, salah satu pelopor lelang. Aku udah transaksi banyak banget. Semoga masalahnya cepat selesai. Doakan aja. Iya memang gue harus akuin dia memang sepuh banget di dunia lelang. Banget. Bijak, pasti habis minum bir ini. Cialah. Gawani ngejudge yo. Lanjut ya. Nah, ini ada dari lelangers lain ya. Imbas pelelang-pelelang yang ada masalah sampai ada yang PM begini. Saya cuma mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang selalu support GoFoodToys, baik itu titiper, bidder, winner, dan teman-teman FL semua. Sejak GoFood ada dari tahun 2014 sampai sekarang, nggak kerasa udah 10 tahun. Minta doanya supaya GoFoodToys semakin bertambah, bermanfaat, membawa berkah semua untuk semua. Walaupun minus masih ada di sana sini, semoga GoFood mungkin berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Terus pagi Om, maaf bukan membandingkan titipan lelang di sebelah, katanya bermasalah. Semoga Om Handi nggak kayak gitu ya. Isekai. Jadi dengan adanya kejadian si Ruben ini, banyak juga lelangers lain yang memanfaatkan ini sebagai sebuah celah untuk self branding ya. Itu yang salah satu yang dilakukan oleh GoFood ya, terlepas dari itu salah atau enggak ya, gue nggak ngomong ke situ sih. Cuman masalah etis atau tidak ya kalian teman-teman nilai aja sendiri. Maksud gue adalah gini, gue sama VWR sama-sama setuju untuk mengutarakan pendapat, yaitu gini. Gue sama VWR nggak bisa ngejudge apakah bener omnya sakit, bapaknya sakit, tantenya sakit, siapanya sakit, gue nggak tahu. Kita nggak mau pusing ke masalah itu. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya burden, setiap orang punya sesuatu untuk dipikul gitu. Setiap orang ada aja gitu masalahnya. Cuman yang disesalkan adalah apapun masalahnya, Ruben harusnya bilang dulu. Karena yang nitip di Ruben, yang beli di Ruben,
pasti ada keperluan. Nggak fair rasanya kalau Ruben menggunakan uang orang itu untuk kepentingan dia, di saat dia nggak tahu orang lain ini, baik titipers atau buyers, itu juga perlu nggak barangnya atau uangnya untuk sesuatu lain yang lebih besar. Bisa-bisa aja lebih urgent. Bisa aja si A ini nitip barang di Ruben karena lagi sakit ibunya, lagi sakit anaknya, lagi sakit istrinya, atau lagi ada keperluan untuk apa. Tapi Ruben menggunakan itu untuk keperluan pribadi dia. Terlepas ya Ruben ya, mau buat om lu kek, bapak lu kek, siapa kek, apa kek, salah. Menurut gua, lu harusnya komunikasikan, guys, gua lagi ada masalah nih. Boleh nggak gue pakai dulu uangnya gini. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Gue tetap lunasin dulu lu punya, gue tetap urusin dulu lu punya. Abis itu lu open donation. Gue yakin kalau lu ngomong baik-baik dan lu open, lu kasih lihat bukti-buktinya, pasti banyak juga yang iba, pasti banyak juga yang support, pasti banyak juga yang ikutan ngasih. Gue yakin, seyakin-yakinnya. Jadi dan again kalau menurut gue ada dua hal yang mau gue bahas di sini. Satu adalah jadi banyak orang-orang yang menggunakan ini sebagai kendaraan politik untuk self-branding. Salah satunya dilakukan juga oleh VWR. Dia nyerang si Ruben juga nih dari berbagai macam pihak. Dia ada ngomong, makanya kalau lelang apa nih, ada yang kayak gini juga dia ngomong nih. Bentar ya, ini gua coba buka nih. Dia juga ada ngomong gini juga. Victor Rejo, dia tuh orang baik, Tor. Udah kenal lama yang bersangkutan. Nggak perlu lu bikin postingan kayak gini. Mungkin dia ada masalah sekarang. Lu harusnya support sesama pelelang. Kalau nggak bisa support, at least nggak usah keluar-keluar kayak gini. Jadi kelihatan kan warna aslimu, Om. Nah, si Victor itu sekedar simple dan sekedar lurus aja lempeng kayak kanebo kering gitu ya. Salah dibela. Suruh support orang baik tapi nilep duit. Nah, si Victor ya ngomong aja jelas. Bebas beropini dan berpendapat. Mau jatuh atau tidak itu jujur bukan urusanku. Aku cuman sekedar menulis fakta dan memberku yang juga berkeluh kesah karena terkena kasus oleh yang bersangkutan. Aku sekedar menulis post dan memberitahu sebab akibat di mana yang akan datang supaya lebih berhati-hati dalam memilih seller atau auctioneer. Sebenarnya ini lu juga udah self branding. Lu menyatakan kalau lu secara tidak langsung lebih bagus dari Ruben di atas penderitaan Ruben. Lu juga nggak bener-bener amat. Makanya gue bilang hubungan kita love and hate relationship aja. No offense, mau warna asli atau kagak itu cuman kamuflas pandangan orang saja. Bebas untuk beropini. Yang penting aku jadi orang apa adanya. Ceplos-ceplos, kagak munafik. Support sesama pelelang iya, tapi bawahnya udah gak kebaca ya guys. Ya intinya VWR just being VWR lah kalau gue lihat ya. Dan again, dalam hal ini, sekali lagi, gua tidak mau bilang Ruben salah, Ruben bener dalam urusan yang lain ya. Tapi dalam urusan dia menggunakan uang orang, menurut gue itu salah. Harusnya tetap diomongin. Jadi ini juga bukan berarti teman-teman semua harus menjadi was-was dengan pelelang-pelelang yang udah lama ya. Pelelang udah lama bisa aja kena masalah. Masalah itu nggak kenal umur, nggak kenal ras, nggak kenal kelamin, nggak kenal lama, nggak kenal baru. Yang namanya masalah mah ada aja masalah. Balik lagi ke orangnya. Pelelang baru, kalau jiwanya memang jiwa yang tulus dan jiwanya memang jiwa bisnis yang bagus, dia tetap akan bilang. Pelelang tua, kalau memang jiwanya nggak bener, ya nggak bener aja. Jadi nggak jaminan lifespan seseorang di sebuah bidang itu nggak jaminan kalau dia itu ya bagus atau tulus atau ya memang nggak akan ada masalah. Gue udah bilang, hari ini mungkin lu nggak ada masalah, tahun depan lu mungkin ada masalah, mungkin lebih gede, sehingga lu harus menempuh jalan make duit orang. Mungkin, gue nggak tahu. Intinya gue juga nggak mau sok bener, gue juga nggak mau sok baik. Ya gue nggak tahu lah. Intinya kita sama-sama saling support. Semoga masalah Ruben cepat selesai. Dan again, gue di konten kali ini gitu aja. Suka nggak suka seperti biasa, tulis buah pikiran kalian di komen di bawah. Tulis, kita debat secara sehat di situ. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Terus kalau masih ada yang mau nyawer, silakan. Ditunggu sawerannya di pojok kanan bawah, barcode-nya Saweria keluar. Michael Chu, raja terakhir dari Isekai untuk konten kali ini. Masih di Isekai Coffee. Santuy-santuy aja kita ngobrol, walaupun gue agak terpaksa ngomongin Ruben ya. Mohon maaf nih Mas Ruben nih, gue bukan mau menyudutkan lo, tapi gue juga nggak bisa ngebela lo. Jadi gue di sini nggak ngebela dan tidak menyudutkan, tapi gue ngomong apa adanya aja. Jadi kalau ada yang salah-salah kata, ya mohon dimaafkan. Peace out guys.